kayak gini Pak Brigadier. Zoom ini agak beda sih dengan Zoom ya. Oh, sudah mulai nih. Baik. Ping sudah ini. Terima kasih. Kita lanjutkan shift keduanya untuk hari ini. Oke, yang tadi sudah kelihatan PowerPoint-nya? Halo? Sudah. Sudah. Nah, kebalikan rumus ini kebalikannya apa? Kita balikan tadi. Ya. Kebalikannya ini 2 sin, ini nama X cos Y. 2 sin X cos Y ya. 2 sin X cos Y. Jadi X-nya itu yang setengah A plus B, Y-nya setengah A kurang B ya. 2 sin cos, ya. Ini 2 kosin ya. 2 kosin. Terus yang ini 2 cos. Ini min 2 sin. Min 2 sin. Nah, kita lihat 2 sin cos itu berasal dari sin tambah sin. Ya enggak? 2 sin cos berasal dari sin tambah sin. Maka sini 2 sin cos adalah sin tambah sin. Kemudian 2 kosin berasal dari sin kurang sin ya. Jadi kalau 2 sin cos, sin dulu itu tambah. Kalau kosin terbalik selisih. Jadi sin kurang sin. 2 cos cos tambah cos. Ya kan? 2 cos tambah cos, min 2 sin, cos kurang cos. Cos kurang cos. Nah, sudut pertama ini jumlah, beda sama tadi pakai setengah ya. Ini jumlah, berarti dijumlahkan X tambah Y. Sudut kedua adalah selisih. X kurang Y. Sama tuh. X tambah Y. Jumlah, ini selisih. X kurang Y. Ini juga jumlah. Ini adalah selisih. Ini juga terakhir sama, ini jumlah. Ini selisih. Nah, tetapi karena ini ada min 2-nya. Tapi orang umumnya kan 2 sin. Kalau 2 sin, ini minnya hilang, ini dikali min 1 semuanya. Coba kita kali min 1, hasilnya apa? Kalau kita kali min 1, ini hasilnya min kali min plus 2 sin X sin Y, 2 sin ya. Adalah, ini jadi min cos, ya enggak? Ini kali min kan jadi min cos. Jadi minnya letak di belakang min cos X plus Y. Min kali min plus ini letak di depan. Cos X min Y. Maka terjadi 2 sin, cos kurang cos, selisih dulu baru jumlah. Itu datang dari sini nih. Sudah jelas? Halo? Maaf, saya mengajar kayak di SMA lagi gitu. Ya. Jelas Pak. Apa kok? Ya, 2 sin adalah cos kurang cos, selisih dulu berjumlah. Asalnya sebetulnya dari min 2 sin, cos kurang cos, tetap ini yang umum, jumlah dulu baru selisih. Tapi akibat dikali min 1, min kali min 2 jadi plus 2, sin X sin Y adalah ini kali min cos X plus Y-nya. Yang jumlahnya justru letak di belakang, jadi min cos X plus Y. Min kali min plus cos X min Y-nya letak di depan. Maka 2 sin adalah cos kurang cos, selisih dulu baru jumlah. Nah ini yang kita pakai untuk menyelesaikan ini. Jadi tadi ini sin dikali 2, jadi 2 sin. 2 ini enggak ada tadi, supaya 1 dikalilah 1/2. Karena setengah 1/2 kali 2, 1. Kemudian 2 sin rumusnya adalah cos kurang cos. Cos kurang cos. Sudut pertama, ini sudut pertama apa? Selisih, ingat cos kurang cos, sudut pertama selisih. Karena ini plus 2 sin, bukan min ya. Kalau pakai min, sudut pertama tetap sebiasa jumlah dulu baru selisih. Kalau ini cos plus 2 sin adalah cos kurang cos, sudut pertama selisih 3x kurang x. Sudut pertamanya 3x, sudut keduanya x. Yang kedua adalah jumlah 3x tambah x kurung dx. Sudah paham ya? 2 sin, cos kurang cos, selisih dulu baru jumlah.
Ingat nggak yang tadi? 2 sin, cos kurang cos, selisih dulu baru jumlah. Ya, selisih dulu baru jumlah. Oh ini, hasilnya setengah kali integral apa nih? Kosinus 3x kurang x 2x dikurang cos 3x tambah x 4x. Jangan lupa kurung ya, ada kurungnya dx. Kemudian ini dipecah menjadi 2 integral. Dipecah. Setengah kali integral cos 2x dx min setengah kali min setengah integral cos 4x dx. Ini artinya cos u dx, cos u dx. Cos u dx. Nah, ini kasih jarak setengah kasih jarak integral cos u dx. Sini apa? Cos u du. Sengaja. Nah, du-nya berapa nih? Ya, cos u du. Du-nya berapa nih? 2x turunkan pada x, 2 kali 1 dx. Ya enggak? X turunannya 1 dx. 2 kali 1 dx, 2 dx. Pada yang ada sini dx saja, terjadi kelipatan 2. Supaya 2 menjadi 1, di depan dikali berapa? Dikali 1/2. Ini min setengah, kasih jarak. Ini juga cos u dx, cos 4x dx, cos u du. U-nya 4x. Cos u du. Nah, du di sini berapa? 4 kali turunan x 1 dx. Yang ada dx saja, terjadi kelipatan 4. Supaya 4 menjadi 1, dikalilah 1/4. Ya. Sehingga ini adalah setengah kali setengah 1/4. Integral cos u du, rumusnya apa? Integral cos u du adalah sin u. U-nya 2x. Min setengah kali, ini setengah kali setengah, sekarang setengah kali 1/4, 1/8. Integral cos u du adalah sin u. U-nya 4x. Tambah C. Nah, Anda lihat jawabannya beda enggak sama yang tadi? Tadi dapat ini kan? Halo? Yang sebelumnya pakai rumus reduksi dapat ini. Ini yang tanpa reduksi, pakai 2 sin, dapatnya ini. Memang hasilnya kelihatan berbeda, tetapi kalau ini diteruskan, jawabannya nanti harus sama dengan ini. Anda lihat, kita teruskan ya. Oke, 1/4 kali sin 2x, rumusnya apa? 2 sin cos. 2 sin cos, sudutnya setengah kali. Setengah kali 2x, x. Min 1/8 dari, ini juga sin 4x. Sin 8x apa? 8. Sin 4x adalah sama sudut kembarnya 2 sin cos. 2 sin cos, sudutnya setengah kali. 4x adalah 2x, 2x. Sudutnya ya. Sin 4x adalah 2 sin cos, sudutnya setengah kali 4x, 2x, 2x. Tambah C. Nah, ini kecil boleh berapa nih? 1/4 kali 2 adalah setengah. Sin x kali cos x. Ini min 2 kali 1/8, 2/8 adalah 1/4. Kemudian sin 2x ini dipecah lagi. Karena ini dalam sin ya, kita jadikan dalam sin, ya tetap itu. 2 sudut kembarnya 2 sin cos, 2 sin cos, sudutnya setengah kali 2x, x. Kali cos 2x. Cos 2x-nya dalam sin, rumus nomor 3. Ya, dalam sin apa tadi? Mana kita sebutin tadi? Cos 2x dalam sin nih. Cos 2x adalah 1 dikurang 2 sin kurang x. Ya enggak? Cos 2x adalah rumus nomor 3. 1 kurang 2 sin kurang x. Kita ganti cos 2x adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah. Setengah kali 2x, x. Tambah C. Oke, ini hasilnya setengah sin x cos x. Ini diperkecil setengah ya. Ini setengah. Min setengah ya. Min setengah sin x cos x ya kali 1.
min setengah sin X cos X kali 1, ya tetap min setengah sin X cos X, min setengah kali min 2, berapa? Mungkin sini. Berarti sini min setengah sin X cos X dikali min 2 sin kuadrat X tambah C. Hasilnya apa nih? Ini bentuk ini sama ini gimana? Tandanya berlawanan. 0 enggak jumlahnya? Setengah sin X cos X min setengah sin X cos X. Jadi 0 jumlahnya kan. Tinggal ini berapa nih? Min setengah kali min 2, 1 enggak? Halo. Min setengah kali min 2, 1. Ya, 1. Terus min setengah kali min 2 plus 1. Sin X pangkat 1 kali sin X. Sin kuadrat X. Sin kuadrat kali sin pangkat 1. Sin kuadrat kali sin pangkat 1 adalah sin pangkat 3. Kemudian kali cos X. Tambah C. Sekarang Anda lihat asli ini sama nama yang sebelumnya. Sin pangkat 3X cos X tambah C. Ya, sin pangkat 3X cos X tambah C. Sin pangkat 3X kali cos X tambah C. Sama enggak? Halo? Halo? Sama enggak jawabannya? Nggak ada komen. Why not comment? Iya, Pak. Ya kan? Sama. Walaupun asli tadinya berbeda. Kalau Anda stop sampai ini, betul. Nggak salah nih. 1/4 sin 2X kurang 1/8 sin 4X tambah C. Udah sampai sana benar. Kalau ini teruskan, akan sama jawabannya dengan yang ini, dengan rumus reduksi. Nah, ini tanpa reduksi. Ya. Jadi ada dua jalan ya. Dalam hal ini bisa penyelesaiannya 2 cara. Sampai sini, ada yang mau ditanya? Halo? Oke. Dari awal sampai hari ini, ada bagian mana yang Anda masih kurang paham, kurang mengerti? Silakan ditanya. Do you have any question? Dari awal sampai hari ini. Nanti ujiannya kan all, ya, all ya. Halo. Ada yang kurang paham? Saudari-saudari mahasiswi dan saudara-saudara mahasiswa? Ada yang kurang jelas? Tentang apa? Anda masih ada minggu depan lagi ya. Masih ada. Hari ini kalau kita lihat tadi sudah minggu keberapa tuh? Oh, enggak kelihatan sini. 11 nih. Oh ya, kalau kita sesi week 10 nih. Sesi berapa? Sesi berapa ya? Sesi 20. 20. Sesi 20 ya. Kalau sesi 20, minggu depan 22. Kita sampai 24 ya, betul enggak? Sampai minggu ke 24 pertemuan ya, 24 pertemuan. Ini sudah pertemuan ke-20 ini kan. Masih ada 4 lagi. Nah, minggu depan 2. Berarti di bulan Januari masih ada 1 sesi, 2 sesi lagi ya, 2 sesi. Benar ya? Oh sorry, ini 20, minggu depan sesi 21, 22. Minggu depannya lagi 23, 24. Oh, kita sampai 28 enggak salah ya? Kan 14 minggu, 14 kali 2, 28 sesi. 2 hari, Pak, tadi ya. Masih ada lagi banyak ya. Saya enggak tahu mengapa bisa cepat ya bahannya. Mungkin ada yang saya harus tambah lagi. Ya. Makanya saya tanyakan Anda, bagian mana yang Anda kurang jelas dari yang saya ajarkan dari awal hingga saat sekarang. Apa yang Anda kurang paham, kita ulang lagi, kita review nih. Kita punya waktu lumayan ya, bisa mengulang. Halo, termasuk SMA yang lupa, ya saya ulang lagi untuk ingatkan kembali. Remind ya, untuk mengingat kembali. Do you understand? Do you know?
Ada yang mau ditanya tentang apa, Saudara Alex? Atau teman-temannya Alex yang lain? Saya lupa ada. Halo. Pak, boleh diulang yang itu nggak? Dari Boleh. awal banget sih Pak, apa limit Boleh. Oke, kita limit yang ya. X Saya kasih kesempatan, artinya saya konsekuen dengan apa yang saya. Baik, limit tentang apa? Limit kan banyak macam juga. Tentang apa itu? yang itu Pak, apa? Limit X mendekati infinite terus pakai Euler gitu. Pangkat. Jadi limit X menuju infinity gitu ya. Hingga ya. Dari E pangkat berapa? Bukan Pak, yang hasilnya nanti pangkat. Oh, E pangkat. Yang satu pangkat hingga itu ya? Halo? Yang Dari hospital itu. Jadi ada, kalau bentuknya satu pangkat hingga, maka limit dari X menuju A, ya A-nya apapun di sini, 1 plus U pangkat V, gitu ya? Sama dengan E pangkat limit U kali V, iya, gitu? Iya. Ini ya? Oke. Iya. Karena yang Anda mau tanya apa ya? Bukti rumus ini atau penyelesaiannya? Mungkin contoh penyelesaian lagi Pak. Oke. Ini di mana limit U-nya sama dengan 0 dan limit pangkatnya sama dengan plus tak enggak, ya. Ini syaratnya. Oke, kita ambil contoh yang pernah ya, atau yang lain ya. Limit dari X menuju 0 secant X pangkat seper X kuadrat misalnya. Ini ya. Coba Anda lihat. Kalau ini saya masukkan, saya mau tahu tipe apakah dia? Saya masukkan secant 0 berpangkat seper 0 kuadrat. Berarti ini adalah secant 0 adalah 1, seper 0 adalah tak hingga. Betul enggak? Satu pangkat tak hingga? Halo? Saudari yang tanya? Iya Pak. Berarti pakai rumus ini kan? Kita pakai rumus istimewa ini. Berarti ini kita sengaja. Anda enggak pusing mencari secant itu 1 tambah apa? Enggak usah. Langsung aja. Limit X menuju 0. Nah, udah. 1 ditambah, ini awalnya secant. Ya, secant X. Dia pakai rumus 1 kan? Tambah 1 kurang 1. Udah. Kan betul kan? Kan soalnya kan secant. Ini secant. Di sini perlunya tambah 1. Ini tambah 1 kurang 1. Sama enggak? Apakah nilainya berubah? Pangkat seper X kuadrat. Nah, ini apanya nih? Ini adalah U-nya. Ini apanya? Ini adalah V-nya. Ya enggak? Sesuai rumusnya apa? E pangkat limit X menuju 0 U kali V. Nah, maksudnya sini. U kali V ya. U kali V. Sehingga hasilnya E berpangkat limit X menuju 0. U-nya adalah secant X kurang 1 kali seper X kuadrat. Sehingga ini menjadi E pangkat limit X menuju 0. Dikali ini secant X min 1 kali 1 secant X min 1 per X kuadrat. Tipe apakah dia? Coba kita tes nih. Tipe apakah dia? Kita tes. Secant 0 kurang 1 per 0 kuadrat. Berapa tuh? Secant 0, 1. 1 kurang 1 per 0. 0 per 0. Berarti ini adalah tipe 1 enggak nih? Tipe 1 enggak nih? Tipe 0 per 0 ya. Ini adalah tipe 0 per 0, yaitu tipe 1. Maka ini boleh gunakan dalil hospital. Sama dengan E pangkat limit ya, ini jalan untuk periksanya. Ini juga untuk periksanya tadi ya. Limit X menuju 0. Secant tunannya apa? Secant kali tangan enggak? Secant kali tangan.
Sekan X turunannya sekan kali tangan. Sekan X kali tangan N. Min 1 turunkan 0. X kuadrat turunannya apa? 2X. Halo, sampai sini jelas? Halo. Jelas, Pak. Nah, oke. Terus ini sama dengan apa? Ini sama dengan E pangkat limit X menuju 0. Anda tahu tangan X per X nilainya 1 enggak? Anda buat sini. Tangan X per X kali di atasnya ada sekan, di bawahnya ada 2, betul enggak? Halo? Sama dengan apa nih? Ini nilainya 1 kan? Ini kan tangan X per X, sekan X per 2. Nah, tangan X per X nilainya 1 enggak nih? Jadi E pangkat 1 dikali sekan 0 per 2. Sekan 0 per 2. Berarti E pangkat berapa? Sekan 0 berapa? 1 kan? Sekan 0 itu kan 1 cos 0. Cos 0 1. 1 bagi 1, 1. Jadi sekan 0 1 per 2. Jadi E pangkat setengah. E pangkat setengah. E pangkat setengah sama dengan apa? Akar E. Enggak? Halo? Sekan 0 1, 1 bagi 2 kali 1 kan dapat setengah. E pangkat setengah adalah akar E. Enggak? Iya, Pak. Ya. Udah selesai. Itu caranya. Jadi tidak perlu dicari sekan X itu 1 tambah apa. Nggak pusing-pusing kan, ini jalan tol nih saya bilang kan. Nggak pusing-pusing. Pokoknya sini tambah 1 kurang 1. Udah. Kurungnya belakangnya, ini 1, ini U-nya. Udah. P-nya tetap. Ya. Sampai sini jelas? Halo? Oke. Ada lagi mengenai limit ini? Sudah jelas, saudari? Miss? Iya, jelas, Pak. Nah, mungkin ada soal dari Anda yang kurang paham, baik yang sudah pernah saya terangkan atau yang baru. Ada soalnya? Boleh apa apa istilahnya dikasih beritahu saya, dibacanya, saya catat. Ayo. Silakan yang lain atau Anda juga mau tanya lagi yang lain, silakan. Saudara Alex ada yang mau tanya? Sebenarnya enggak ada nih, Pak. Terima kasih. Mungkin ada soal yang Anda temuin kok bingung ya. Nah, silakan. Yang mahasiswa yang lain, silakan. Tahu mahasiswa yang tadi nama siapa ya? Halo, supaya tahu. Caroline, Pak. Oh, Caroline. Ya. Oke, saudara Caroline, ada yang mau tanya aja, enggak apa-apa. Ada juga yang limit yang lain tentang limit apa misalnya? Ya. Saya kasih kesempatan Anda tanya ini, ya. Oke. Nah, atau ada yang mau dibuktikan, boleh ya. Kita untuk Anda tahu. Jadi Anda kan nanti tugasnya adalah engineering ini yang banyak menggunakan kalkulus, ya engineeringnya. Jadi kan Anda desain dan engineering. Ya, produk desain engineering itu desainnya, seninya, ya. Seninya itu adalah desainnya. Engineering-nya itu yang hitungannya itu yang menggunakan kalkulus pada umumnya. Ya. Oke, ya mungkin ada hubungan dengan fisika. Nah, fisika itu banyak menggunakan kalkulus, ya. Pasti, ya. Oke. Ingat dari awal hingga akhir, apa lagi yang kurang jelas? Mungkin saya ulang lagi tentang bentuk tak tentu. Oke. Bentuk tak tentu dalam limit, ya. Dalam soal limit. Dalam soal limit. Ada 3 tipe kan? Masih ingat? 3 tipe. Tipe pertama 0 per 0, dimasukkan atau tak hingga per tak hingga. Ini yang terkenal dengan dalil L hospital. Ya. L hospital, tidak pakai S ya. Yang kedua adalah 0 kali tak hingga dan tak hingga kurang tak hingga.
Yang ketiga adalah 1 pangkat tangga yang istimewa, tangga pangkat 0 dan 0 pangkat 0. Nah, tipe 2 harus diubah di tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L hospital. Begitu juga tipe 3 ubah di tipe 1, tipe 3 ubah di tipe 2, tipe 2 ubah di tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L hospital. Itu yang jalan panjangnya. Nah, jalan istimewa tadi ini yang tadi kan. 1 pangkat tangga adalah limit X menuju A dari 1 tambah U pangkat V adalah E berpangkat limit X menuju A U kali V. Ya, di mana limit U-nya 0, ya. Limit X menuju A dari U-nya sama dengan 0, dan limit X menuju A dari V-nya adalah plus tangga. Jelas itu yang istimewa. Ada lagi yang sebetulnya 0 pangkat 0 juga ya. 0 pangkat 0 punya istimewa, yaitu apa? Limit X menuju 0 umumnya, U berpangkat V adalah E pangkat limit U kali V juga. 0 U kali V sama dengan, bukan sama dengan tidak ada. Nah ini, di mana ya, di mana limit U dan limit V-nya 0 ya. Limit U sama dengan limit V sama dengan 0. Pembuktian ini sudah pernah saya buktiin dulu ya. 1 plus U pangkat V mengapa E pangkat limit U kali V. Ada buktiin enggak dulu? Saya lupa juga. Halo? Halo? Saudara-saudari, ini sudah pernah saya buktikan rumus ini. 1 pangkat tangga ini bentuk. Mengapa rumusnya ini? Halo? Diam. Aduh. Ya. Nah, nanti Anda belajar yang sekarang kan single integral. Waktu di kalkulus 2 dapat double integral dan triple integral. Dua cacing dan 3 cacing gitu ya. Itu hitung volume, untuk hitung luas bisa ya. Ya itu yang makin meningkat, ilmunya makin tinggi ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Ada lagi? Ada lagi yang masih kurang paham atau kurang ngerti? Disampaikan aja. Ayo. Saudara Alex dan kawan-kawan, saudara Caroline. Masih ada yang mau ditanya? Saudari Caroline? Nggak apa-apa. Nggak usah takut ya, tanya aja kalau masih kurang paham gitu ya. Oke, yang contoh tangga kurang tangga. Nah, ini contoh yang tipe 2 nih kan. Apa contohnya ini? Limit X menuju 1 dari 1/X min 1, terus ini min 1/X. Coba dimasukkan nih. Benar nggak tipe tangga apa tangga coba? 1/1 kurang 1 kurang 1/1. 1 kurang 1 0. Dan 1 0 kan? Dan 1 0. 1/0 tangga, maksudnya ini bukan nilainya tapi tipenya 1/0 tangga, tangga kurang tangga. Tipe 2. Berarti benar ya? Oke. Bagaimana menyelesaikannya? Menyelesaikannya samakan penyebutnya. Ya. Kita menyelesaikan penyebutnya. Berarti sini X min 1 kali ln X. Ini kali silang nih. Kali silang. Ini artinya 1 kali ln X
Ya, 1 kali ln X dikurang min 1 kali X min 1. Sama dengan limit X kurang 1, 1 kali ln X, min 1 kali min X, min 1 kali min plus 1 per X min 1 kali ln X. Nah, kita periksa lagi. Ini tipenya masih tipe apa nih? Kita masukkan. Waduh, orang jualan tuh suara keras. Ln 1 dikurang 1 tambah 1 per 1 kurang 1 ln 1. Ini min 1 tambah 1 0 ya. Ln 1 min 1 tambah 1 kan 0. Ln 1 0. 1 kurang 1 0. Ln 1 0. Hasilnya 0 per 0. 0 per 0 tipe 1 enggak? Halo? Ternyata ini adalah 0 per 0. Tipe 1. Berarti ini boleh gunakan dalil L'Hospital. Ya. Tipe 2 ini diubah jadi tipe 1. Jadi limit X minus 1. Ln X turunkan apa? Ln X turunkan adalah 1 per X. Min X turunkan min X diturunkan min 1. Betul enggak? Ln X turunkan 1 per X. Min X turunkan 1. 1 turunkan 0. Per. Nah ini UV bentuknya. X min 1 kali ln X. UV ya. Jadi X min 1 kali ln X ditambah X min 1 kali ln X. Ujung UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Ujung-ujung aksen. Oke ya. Jadi hasilnya apa? Limit X menuju 1. 1 per X ini kita ubah dulu X pangkat min 1. Itu enggak? 1 per X sama enggak? X naik ke atas kan X pangkat min 1. Ya. Per. Nah, X diturunkan penyebut sekarang. Penyebutnya lihat. X diturunkan 1. 1 turunkan 0. Kali ln X. Yang aksen diturunkan ya. Aksen itu turunkan. Yang tidak aksen tetap. Ini tetap X min 1 pengali. Ln X turunkan 1 per X. Apa yang terjadi? Coba. Ini limit X menuju 1. Ini adalah X pangkat min 1 kurang 1 per. Ini 1 kali ln X. Ditambah. X kali 1 per X berapa? X kali 1 per X adalah 1 min 1 per X. Min 1 per X. 1 per X itu adalah X pangkat min 1 enggak? Ini 1 per X itu adalah X pangkat min 1 ini 1 per X tadi kan. X pangkat min 1. Coba kalau dimasukkan tipe apa nih coba? Kita lihat. Kalau kita masukkan. Ini 1 per X, 1 per 1 kurang 1 per ln 1 tambah 1 kurang. Ini 1 per X, 1 per 1. Ini artinya 1 bagi 1, 1 kurang 1 per ln 1, 0 tambah 1 min 1 bagi 1, min 1. Hasilnya 1 kurang 1, 0. Ini tambah 1 dikurang 1, 0. 0 per 0 adalah tipe 1. Berarti ini juga masih tipe 0 per 0, tipe 1. Berarti ini boleh gunakan dalil L'Hospital lagi. Kita pakai lagi. Jadi limit X menuju 1. X pangkat min 1 turunkan apa? X pangkat N. N kali X pangkat N min 1. Min 1 kurang 1 min 2 enggak? Dikurangi 1 turunkan 0. Ya enggak? N. Ini N kali X pangkat min 1 kurang 1. Min 1 kurang 1 kan min 2. Per ln X turunkan 1 per X. Ditambah 1 turunkan 0. Nah, min X pangkat min 1 turunkan juga pangkatnya min 1. X pangkatnya kurang 1. Min 1 kurang 1 min 2. Nah ini hasilnya limit X menuju 1. Ini menjadi min 1 per X kuadrat. Itu enggak? Pangkat min 2 turun ke bawah jadi plus. Ya enggak? Per 0 hilangkan. Ini 1 per X. Ini min 0 dihilangkan. Min kali min plus 1 per X kuadrat. Nah sekarang masukkanlah. Kalau ini kan enggak mungkin 0 per 0 nih. Coba masukkan 1 per 1 kuadrat per
1/1 tambah 1/1 kuadrat. Hasilnya ini min 1, ya enggak? Min 1/1 kuadrat, min 1/1 bagi 1 kuadrat 1, hasilnya min 1/2. Hasilnya apa? Min setengah. Inilah jawabannya. Jelas sampai sini? Kalau ini yang tipe 2, tak ingat kurang tak ingat. Halo? Sudah jelas atau masih kurang jelas atau masih kurang ngerti? Ngerti belum sampai sini? Halo? Saudara Alex? Caroline dan kawan-kawan yang lain juga? Tanya ya, kalau nggak ngerti tanya. Halo? Paham, Pak. Caroline sudah jelas? Maaf, saya sebut nama supaya lebih kenal. Ya. Yang lain, teman Caroline yang mahasiswi yang lain, sudah jelas belum? Kok nggak ada suaranya? Aduh. Alex yang masih kurang paham atau apa ya, Alex? Kalau saya sudah ngerti ini Pak Wikaria, tapi ya mending tanya ini yang lainnya juga ya. Belum pernah ketemu ya, saudara Alex teman-teman yang lain juga? Online. Berapa sudah ketemu Pak kemarin pas datang onsite Jumat itu? Oh, onsite. Oh, Anda onsite ya? Nggak tiap hari onsite ya? Enggak tiap hari onsite. Tapi minggu depan masuk tahu ya? Saya lihat jadwalnya ada memang. Ya kalau Kenapa? minggu depan Anda datang ke kampus atau enggak? Belum. Belum masuk, belum berani datang ke kampus. Tapi sudah pernah datang kan ya? Pernah. Pernah ya? Oke. Pelan aja kalau ya. Saya tanya dulu kalau minggu depan ada yang ke kampus? Kalau enggak ada semuanya ya mungkin saya online aja. Tapi kalau misalnya ada yang datang ke kampus saya onsite ya datang. Halo, yang biasa siapa namanya lupa saya. Si yang mahasiswa. Halo? Minggu depan ada yang hadir di kelas? Kemudian jawab. Siapa namanya tuh? Yang biasa satu orang aja. Dulu awalnya 3 tuh tinggal satu pun kadang-kadang datang, kadang enggak. Glenn halo. Sekali lagi saya tanya, minggu depan ada yang hadir ke kelas atau ada di kampus BES, Business Associate School of Engineering? Mohon dijawab ya. Halo. Ada yang hadir? Yang biasa hadir siapa nama itu? Lupa saya. Halo. Satu orang. Ingatnya sebentar saya buka. Saya bisa tahu di HP saya ada namanya coba. Best. Ken. Nah, saudara Ken. Ken, halo saudara Ken. Minggu depan hadir nggak? Saudara Ken. Oh, best. Ingat saya, ya Ken ya.
Ini hari Saroken nak masuk ke mana? Nak hadir. Saroken? Halo Saudara Ken. Mau tanya minggu depan Anda hadir enggak? Kalau Anda enggak hadir, saya minta online aja. Jadi saya enggak perlu ke sana. Pak, saya sama si Ken udah onset tiap minggu, Pak. Oh, tiap minggunya datang. Oh, ya udah. Iya. Oke, minggu depan saya hadir gitu. Kebetulan kaki saya udah mulai sembuh. Ya, kemarin ini sempat bengkak, enggak bisa jalan ya. Bagus lah, Pak. Ya, terima kasih. Baik, yang lain ini kurang aktif sih lihat teman-temannya. Kalau tanya enggak mau jawab. Mungkin yang jawab Alex, sekali Caroline, yang lainnya diam aja. Baik, kalau enggak ada, apa yang lagi yang terus kita bahas? Oke, kita ulang lagi ya rumus-rumusnya. Kalau luas, ya luas area. Luas area antara satu kurva, ya. Satu kurva yaitu ini ada kurva semu Y, semu X, ini A, batasnya B. Di bawah satu kurva ini berapa luasnya? Kalau Y adalah fungsi X, maka luas sama dengan integral batasnya AB Y dx. Ini kita udah buktikan tuh ya, rumusnya dari mana. Ya kan? Kalau antara dua kurva yang berpotongan, nah itu. Jadi kalau ada begini, ini Y1, ini Y2. Tegak lurus ya ini. Nah ini yang tanya nih. Semu X, semu Y. Maka luasnya ada ini antara dua kurva yang berpotongan. Jadi kalau ini AB, ya integral AB. Yang atas, yang gede, dikurang yang bawah. Ya kan? Berarti Y1 kurang Y2 kurung dx. Ini dulu yang saya gambarkan patronnya. Patron yang gede Y1 ini yang besar luasnya. Dan Y2 ini yang putih ya. Yang putih yang bawah. Jadi yang gede ini dikurang yang putih, dapatlah yang diasir. Ya. Nah, contohnya sudah pernah saya jelaskan. Tentukan luas area atau luas daerah antara kurva Y sama dengan X dan Y sama dengan, ini kalau saya sudah pernah terangkan ya, kita ulang lagi ya. Jadi kalau kita gambar sketsanya, ini mencapai, lihat sini, koefisien X koordinat ini A sama dengan 1, berarti dia mencapai ini, A-nya sama dengan 1, berarti positif, dia mencapai minimum, berarti puncaknya di bawah gitu, ya kan? Minimum. Y sama X kan miring gini. Y sama dengan X, ini Y sama dengan X kuadrat kurang 3X. Jadi tidak usah gambar bagus ya, gambar sketsa saja. Nah, ini Y1 yang atas, Y2 yang bawah. Udah. Saya titik potong ya. Y sama dengan Y gitu ya. Y parabol X kuadrat kurang 3X sama dengan Y garis linier, garis lurus. Y sama dengan X. Y sama dengan X.
Nah, pindahkan nih x kuadrat kurang 3x sama dengan kurang x sama dengan 0. Dipindahkan. Min 3x min x digabung menjadi min 4x. Difaktorkan, keluarkan x-nya 1. Jadi x pertama 0, x kedua adalah x kurang 4 sama 0 berarti x kurang 4. Jadi batasnya 0 sampai 4. Ini ngerti enggak pas ini? Halo? Halo? Paham, Pak. Oke. Kemudian ini terhadap sumbu X ya. Ini terhadap sumbu X. Maka luas adalah integral batasnya 0,4. Ini antara dua kurva berarti Y1, yang atas Y1, yang bawah Y2 dx. Ini sama dengan batasnya 0,4. Y1-nya adalah X dikurang Y2-nya adalah X kuadrat kurang 3X. Nah, ada yang bikin begini aja. Ini benar atau salah nih menurut saya? Menurut Anda? Harus ada kurung ya. Kalau tidak ada kurung tuh salah sebenarnya. Berkurang nilainya. Ya. Diperhatikan harus ada kurung. Ya. Ini Y1, ini Y2. Nah, buka kurungnya. 0,4, kita buka kurungnya. X. Ini kali min nih berapa? Ini kali min. Min X kuadrat. Min, ini min plus 3X. Plus 3X dx. Sehingga hasilnya menjadi 0,4. Nah, X tambah 3X berapa? 4X min X kuadrat dx. Sehingga hasilnya adalah 4X pangkat 1. Apa rumusnya? 4 kali integral X pangkat 1 dx adalah 1/1 tambah 1 itu 1/2 X pangkat 1 tambah 1 X kuadrat. Ini kurang integral X pangkat 2 apa? Ya, integral X kuadrat berapa? Adalah 1/2 tambah 1, 1/3, X pangkat 2 plus 1, X pangkat 3. Nah, harga batas 0,4. Jadi ini 4 kali, ini begini ya, sorry. 4 kali setengah X kuadrat ya kan. 4 kali setengah, 2 ya. 2X kuadrat kurang 1/3, X pangkat 3, 0,4. Nah, ini hasilnya 2 kali X kuadrat batas atas, 4 kuadrat dikurang X kuadrat batas bawah, 0 kuadrat. 1/3 kali X pangkat 3 batas atas, 4 pangkat 3 kurang X pangkat 3 batas bawah, 0 pangkat 3. Ya enggak? Dimasuk nih X kuadrat batas atas 4 kuadrat, dikurangi X kuadrat batas bawah, 0 kuadrat. Kurang 1/3 kali X pangkat 3 batas atas, 4 pangkat 3 kurang X pangkat 3 batas bawah, 0 pangkat 3. 0 pangkat 2 pangkat 3 hilangnya ya kan. Ini tinggal di sini 2 kali 16 kurang 1/3 kali 64. Oh, baterainya nih. Boleh. Bentar ya. Oke. Maaf ya baterainya pakai notebook. Nah, 1/3 kali 64. Ini kegedean jadi. Sedikit. Oke. Ini 64-nya kita draw. Susah hapus nih. Nggak bisa hapus. Nggak bisa nulis lagi. Kacau nih. Maaf ini lagi di save. Draw. Kok tiba-tiba bisa gini ya?
Ini 4/3 kan 64 ya. Jadi ini nggak bisa tulis nih. Jadi jalan. Kalau salah nih dapatnya adalah 10/2/3 ya. 32/3 tuh sahabat. Ya. Insert. Draw. Ini 4/3 adalah 64 ya. Sudah saya tulis. Udah panas ya mungkin. Sampai sini dulu ada pertanyaan dulu. Ini berarti tinggal 1/3 kali 64. 64-nya saya mau nulis kok nggak bisa. Hang ya. Maaf kita itu dulu ya itu dulu di stop. Dan mana tadi? Buka lagi. Ya kita coba. Sudah kelihatan PPT-nya? Halo? Halo, sudah kelihatan PPT-nya? Kelihatan, Pak. Oke, kita coba mudah-mudahan bisa. Baru hilang ya nih. Ini terus. Udah bisa. Puji syukur. Ya, 64. Terus ini hasilnya 32 kurang 64/3. Sama penyebut per 3. Berarti 32 nih kali 3 berapa sih? 66 kurang 64. Berapa tuh? 32/3. 30 bagi 3 kan 10, sisa 2. Ya boleh jawabnya, Anda jawab 32/3 benar. Anda jawab 10/3 juga benar. Oke. Ini contohnya. Nah, sebetulnya Anda bisa periksa jawabannya benar atau salah. Kalau hubungan mencari harga batasnya menghasilkan PK. Ini PK enggak nih? Pertanyaan Anda nih. X kuadrat kurang 3X. X kuadrat kurang 3X sama dengan X. Di sini menjadikan X kuadrat kurang 4X sama dengan 0. Ini persamaan koran enggak nih? Itu kan Y sama dengan Y tadi kan. X kuadrat kurang 3X dengan X. Ya, betul ya. X kuadrat kurang 3X sama dengan X. Ini parabol, ini apa? Garis linear. Ini pindahkan, ya, dipindahkan jadi X kuadrat kurang 3X kurang X sama dengan 0. Ini jumlahkan X kuadrat kurang 4X. Saya tanya, ini persamaan koran enggak nih? Halo, ini persamaan koran enggak nih? Alex, ini persamaan koran enggak? Saudara Alex? Iya, Pak. Iya, hampir. Oke. A-nya berapa sini? A-nya 1. Koefisien X kuadrat. B-nya berapa? Min 4. C-nya enggak ada. Berarti 0. Kemudian cari D. D adalah diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Coba hitung berapa itu? Diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Diskriminan adalah B-nya min 4, kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya 0. Kalau 0 hilang kan? Maka D adalah min 4 pangkat 2, 16. Nah, luas, ini biasanya yang diajarkan di bimbel, D akar D per 6A kuadrat. Ini rumusnya kan?
Ini maksudnya untuk bimbel ya, tapi untuk ujian nggak boleh, untuk periksa sih boleh. Nah, masukkan nih 16 akan 16 per 6 kali A-nya 1. Pangkat 2. 16 kali akan 16 4 per 6. Dibagi 2, 2, dibagi 2, 3. Kemudian 16 kali 2, 32 per 3. Hasilnya 10, 2 per 3. Sama nggak Pak ya? 32 per 3 atau 10, 2 per 3? Sama? Sama saudara? Saudari? Halo? Ya, dengan ini. Sekali lagi ini untuk periksa ya, bukan Anda jawab ini nilainya seperempat tinggal. Ya. Hati-hati. Untuk periksa sih boleh, tetapi bukan untuk dijawab. Ada lagi yang bentuk lainnya? Apa lagi? Ini saya yang mikir, Anda enggak mau buat. Halo? Deret. Nah. Oh ya. Deret Mes Laurin dan deret apa? Deret tuh batu itu bisa diintegralkan, juga bisa didiferensialkan, sama ya. Jadi Anda masih ingat enggak deret sin apa tuh? Kalau fungsi X sama dengan sin X, kita cari di sini. Maka fungsi 0 berapa? Sin 0. Sin 0, 0. Fungsi asen X berapa? Turunan sin adalah cos X. Sehingga fungsi asen 0 adalah cos 0. Sama dengan 1. Minimal 3 ya. Kemudian fungsi double sin X turun lagi. Turunan cos adalah min sin. Sehingga turunan kedua fungsi 0 adalah min sin 0. Sin 0, 0 kali min 0 juga. Turunan ketiga fungsi X adalah min, sin turunannya adalah cos. Jadi min sin jadi min cos. Maka turunan ketiga fungsi 0 adalah min cos 0. Min cos 0. Cos 0 1 kali min, min 1. Baru 2. Nah, turunan keempat, 4-nya dikurung ya. Turunan cos adalah min sin. Ini hasilnya min kali min plus sin. Oh, ini kembali ke semula nih, sama nih. Sama enggak? Sin X, sin X. Maka turunan keempat fungsi 0 adalah sin 0. Sin 0 adalah 0. Turunan kelima fungsi X adalah apa? Turunan sin adalah cos X. Sehingga turunan kelima fungsi 0 adalah cos 0. Ya, cos 0 adalah 1. Nah, minimal 3 kan sudah ya. Nah, deret Mas Laurin. Apa? Deret Mas Laurin adalah fungsi X sama dengan fungsi 0 tambah serba 1. Fungsi asen 0 per 1 faktorial X ya. 1 faktorial X pangkat 1 tambah serba 2 double asen 0 per 2 faktorial X kuadrat serba 3 turunan ketiga fungsi 0 per 3 faktorial X pangkat 3 serba 4 turunan keempat dikurung 4-nya per 4 faktorial X pangkat 4 serba 5 turunan kelima fungsi 0 per 5 faktorial X pangkat 5 dan seterusnya. Ya, kita masukkan ya. Nah, fungsi X itu adalah sin X diganti. Nah, fungsi 0-nya berapa? Fungsi 0-nya 0. Kita tulis fungsi 0-nya 0 ditambah serba 1 itu tadi apa? Nah, fungsi aksen 0-nya 1 per 1 faktorial kali X pangkat 1 ditambah serba 2. Nah, turunan kedua fungsi 0-nya adalah 0. 0 per 2 faktorial
2 faktorial kali X pangkat 2 sebat 3 apa tadi? Sebat 3 sini min 1 ya. Min 1 per 3 faktorial X pangkat 3 sebat 4 itu 0 per 4 faktorial pangkat 4 sebat 5 ya 4 itu 0 yang 5 1 ya. 1 per 5 faktorial X pangkat 5 dan seterusnya. Sehingga sin X sama dengan yang 0 ini nih. Ini 0 coret, ini coret, ya. Sehingga apa? 1 kali X per 1 faktorial. Ini X. Terus min 1 kali X3 min X pangkat 3 per 3 faktorial. Ini tambah X pangkat 5 per 5 faktorial. Tanda seling plus min, titik. Nah, ini bisa diekspansi ya. Bisa diekspansi. Ya, nama ekspansi bisa ya. Misalnya ya, ini minimal. Nah, ini bisa didiferensialkan ya. Bisa diferensialkan. Ya, bisa didiferensialkan. Terhadap X. Nah, hasilnya sin turunannya adalah cos X. X turunannya 1 kan? X turunannya 1 per 1 faktorial. 1 faktorial 1 ya. Dikurang. Nah, X pangkat 3 turunkan. Ya, X turunannya 1 per 1 faktorial. Faktorial 1 kena ya. X pangkat 3 adalah turunannya 3 kali X pangkat 2 enggak? N kali X pangkat N min 1. 3 kali X pangkat 3 kurang 1, 2 per 3 faktorial sama enggak? 3 kali 2 faktorial. Ya, berarti 3 bisa coret. Ditambah, sama enggak? X pangkat 5 turunkan, N-nya 5 kali X pangkat 5 kurang 1. Per 5 faktorial sama enggak? 5 kali 4 faktorial. 5-nya coret. Dan seterusnya. Sehingga cos X sama dengan 1 bagi 1, 1 min, ini tinggal X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 4 per 4 faktorial min, dan seterusnya. Ini adalah cos X. Ya. Jadi, di samping dia bisa integral, dia juga bisa lakukan diferensial. Dua-duanya bisa. Baik diferensial maupun integral. Ini mungkin lupa saya turunannya, tapi kalau integralnya sudah dulu. Oke? Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Ada yang mau tanya lagi? Ini mengenai deret. Oh ya, kalau deret Taylor sudah tahu enggak datang dari mana? Yang sampai turunan pertama aja. Turunan kedua itu ekspansi. Itu berasal dari persamaan garis singgung. Itu udah dibuktikan belum? Halo? Kayaknya belum nih, Pak Wekaria. Ini deret Maslaurin. Ya. Oke. Deret Taylor ya. Deret Taylor itu asalnya dari persamaan garis. Untuk yang sampai turunan pertama itu berasal dari persamaan garis singgung pada satu titik. Ya. Jadi kalau fungsi X untuk X sama dengan A atau ya kita persamaan garis singgung itu kan persamaan garis singgung apa rumusnya? Y kurang Y1 sama dengan gradien M X kurang X1, ya enggak? Di mana Y-nya adalah fungsi X,
Y-nya adalah fungsi X. Kemudian X-nya sama dengan X1. Nanti X1 sama dengan A ya. Coba. Kemudian Y1 sama dengan apa? Fungsi dari X1 sama dengan fungsi A. Ya enggak? Karena X1-nya A. Ya. Kemudian gradien. M adalah turunan pertama fungsi X. Turunan pertama dari fungsi X. Dari X1 berarti ya. Berarti ini fungsi aksen dari A. Nah, X1-nya A. Kita coba masuk nih. Ini kita masukkan ke sini jadi apa? Y-nya adalah fungsi X. Y1-nya adalah fungsi A. M-nya adalah fungsi aksen A. Kali X kurang X1-nya adalah A. Apa yang terjadi? Ini pindah ke ruas kanan. Fungsi X adalah fungsi A ditambah fungsi aksen A per X min A. Nah ini boleh nggak dianggap per satu nih? Kan sama ya. Karena fungsi aksen A per satu ya fungsi aksen A juga kan. Nah satu itu adalah sama dengan satu faktorial. Jadi fungsi X sama dengan fungsi A. Ya, fungsi A ditambah fungsi aksen A per satu itu satu faktorial X min A pangkat 1. Ini sampai sini ini turunan pertamanya asalnya dari pasaman garis singgung. Nah, di ekspansi nih. Ini serba 1 sekarang serba 2. Serba 2 apa? Tambahin. Turunan kedua fungsi A per 2 faktorial X min A pangkat 2. Serba 3 apa? Serba 3 fungsi A per 3 faktorial X min A pangkat 3. Serba 4 apa? Turunan keempat fungsi A per 4 faktorial X min A pangkat 4. Serba 5 turunan kelima fungsi A per 5 faktorial X min A pangkat 5 dan seterusnya. Inilah asalnya. Jadi ini yang belakang ini adalah ekspansinya. Yang sampai sini ini aslinya ini ya. Ini dari pasaman garis singgung aslinya. Yang belakang itu adalah ekspansinya. Itu asal Dirac Taylor menurut saya ya. Nggak tahu mungkin ada yang lain. Kemudian semua A dengan ini dengan catatan A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Untuk Dirac Taylor A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0 itu namanya Dirac-Max-Laurin. Itu munculnya Dirac-Max-Laurin. Sudah paham? Kemudian dari Max-Laurin tadi yang ini yang menyebabkan mencari daftar log untuk sin dan daftar log untuk cos. Tapi X-nya bukan derajat ya, tapi radian. Dalam radian. Nah, kalau ini makin panjang, hasilnya makin bagus. Ini pendek ya. Kalau bisa sampai 10 atau 11. Sehingga X-nya yang dimasukkan dalam radian. Ini nilai inilah yang ada di dalam tabel daftar logaritma untuk trigonometri. Sin, cos, dan tangen. Jelas sampai sini? Halo? Oh ya, tadi saya kasih latihan ya, untuk latihan Anda. Untuk yang rumus reduksi atau pakai yang apa? 2 sin cos, 2 sin sin, 2 cos cos itu segala macam. Coba dicari dengan 2 cara ya. Yang pertama, integral. Kalau tadi cos, sin sekarang cos. Cosinus 3x kali cos x dx. Ini yang pertama, pakai rumus reduksi. Ini pakai rumus reduksi. Masih ingat reduksinya apa? Bahwa cos 3x adalah 4 kurang 3. 3 adalah cos x pangkat 1 dan 4 adalah cos pangkat 3x. Ini pakai ini. Kemudian yang kedua adalah cos 3x kali cos x. Soalnya sama. Ini memakai
caranya bahwa cos 3x kali cos x dx dikali 2 dikali setengah. Dikali 2 dikali setengah. Karena setengah kali 2 adalah 1. Ya. Jelas ya? Ingat rumusnya 2 cos apa? 2 cos adalah cos tambah cos. Sudut pertama jumlah, sudut kedua sisi. Ingat ya? 2 cos ya. 2 cos adalah cos tambah cos. Sudut pertama jumlah, sudut kedua selisih. Sudut pertamanya apa sih? Sudut pertama 3x, sudut kedua x. Sudut pertama 3x, sudut kedua x. Sehingga ini sama dengan kosinus 3x tambah x 4x ditambah kosinus 3x kurang x 2x. Ini 4, ini 2 ya. Nah ini. Ada 2 cara ya. Coba dikerjakan deh. Halo? Ya. Untuk latihan. Jadi soal bisa 2 cara, hasilnya berbeda cara kedua. Kalau diteruskan akan sama dengan jawaban cara pertama. Any question? Ada yang mau ditanya? Halo? Halo? Oh. Hanya 2 pertanyaan ini saja ya? 2 latihan ini saja ya, Pak? Ya. Dari Latihan ini artinya 1 diselesaikan dengan rumus reduksi, 1 dipakai rumus 2 cos. Tapi dikali 2, jangan lupa kali setengah depannya. Karena setengah kedua 1. Oke? Jawabannya berbeda, namun jika cara kedua itu diteruskan dengan rumus sudut kembar, sin, ingat sin berapa misalnya? Sin 2x adalah 2 sin cos. Sin 10x juga 2 sin cos. Sudut cos sudutnya setengah kali. Kemudian kalau cos, sesuai. Kalau dalam cos pakai ya. Cos 2x dalam cos apa rumusnya? Oh ya, kosinus dalam 2x ini nanti Anda menggunakan kosinus 2x. Kosinus 2x adalah dalam cos 2 cos kuadrat min 1. Sudutnya setengah kali 2x x. Ini kalau salah nih rumus nomor 2 nih salah. Ya, rumus nomor 3 kan dalam sin 1 kurang 2 sin kuadrat. Itu dipakai ya. Ini dipakai untuk pembuktian apa? Untuk penyelesaian ini. Oke, ini rumus-rumus yang dipakai nanti. Ada pertanyaan di sini? Halo? Miss Caroline ada mau tanya? Halo Miss Caroline. Yang lain lebih-lebih lagi nggak ada yang jawab gitu. Aduh. Bapak minggu depan onsite, Pak? Ya. Udah dipastikan. Saya udah mulai nyusut, udah bengkaknya mulai hilang. Saya hadir di hari Rabu depan ya. Tapi saya tanya dulu ya. Oh ya, saya tanya ke Pak Esra, dijawab nggak ya? Dari pagi saya sebentar saya cek dulu, saya takut salah. Mana ya? Pak Esra. Selamat pagi Pak, untuk Rabu tanggal 9 kemudian masih hybrid Pak. Sampai saat ini belum ada arahan perubahan. Oke. Ya, hybrid. Berarti saya onsite ke sana nanti. Saya hadir. Oke ya, minggu depan. Berarti pertemuan terakhir Bapak onsite? Ya, seterusnya mungkin onsite terus. Kecuali kalau sakit kakinya. Kalau kakinya sakit ya saya datang. Jadi tanggal 22 Bapak datang? Datang. Saya datang. Oke, makasih Pak.
Kalau bisa Alek datang juga ya, supaya kalau enggak ada masalah gitu. Caroline apa izin enggak dari orang tuanya. Jadi saya tahu kalau yang enggak dapat izin mereka semuanya online ya. Maaf ya Pak, ini aku masih belum ada izinnya. Hah? Izin dan juga harus memenuhi dari faktor kesehatan itu artinya sudah 2 kali vaksin, kemudian suhunya tidak melebihi dari 37 derajat. Ya itu ya yang diperhatikan. Jadi minggu depan saya onsite ya. Karena hybrid nih. Oke. Masih ada 20 menit. Kalau ada yang mau tanya yang lain bisa ya, silahkan. Halo? Ada yang mau tanya? Yang oh ya, ini belum di save ya. Ada kesulitan mengerjakan latihannya? Halo? Ada kesulitan? Jika Anda ada misalnya lupa atau belum pernah tahu pemutusan rumus di SMA, silakan tanya aja ya. Jadi saya akan berusaha untuk menjelaskan detail rumus itu asal-usul dari mana ya. Oke. Oke. Ada yang sudah selesai? Halo? Saudara Alek sudah selesai? Saudara Alek? Belum Pak. Cara pertama udah selesai dong? Lebih pendek kan? Ada rumus.
Nanti saya kirim rumus penurunan rumus reduksi ya, rumus reduksinya. Sebenarnya ada di web saya, tapi kayaknya Anda enggak download ya. Oke, kalau rumus trigonometri tadi udah ya penjelasannya. Oke. Oke, saya tambah trigonometri untuk mengingatkan kembali di waktu Anda belajar di SMA. Ya. Rumus trigonometri ya. Ini untuk mengingat kembali aja. Yang pertama Anda belajar pasti sin kuadrat X tambah cos kuadrat X adalah 1. Itu yang sebab 1 apa? Sin kali kosekan adalah 1. Cos kali sekan adalah 1. Tangen kali kotangen adalah 1. Terus ada hubungan dengan 1. 1 ditambah tangen kuadrat X adalah sekan kuadrat X. 1 ditambah kotangen kuadrat X adalah kosekan kuadrat X. Itu yang ada hubungan dengan 1. Ya. Kemudian yang istimewa lagi, yang tadi udah ya. Sudut kembar tadi ya. Sin 2x adalah 2 sin cos. Sudutnya setengah kali 2x x. Untuk sin. Untuk cos ada tiga macam rumus. Cos 2x adalah cos kuadrat kurang sin kuadrat. Sudutnya setengah kali 2x x. Nomor 2 dalam cos. Yaitu 2 cos kuadrat X min 1. Nomor 3 adalah dalam sin. 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Yang istimewa apa lagi? Ya, oh tadi yang itu ya. Sin A tambah sin B. Sin A kurang sin B. Cos A tambah cos B. Cos A kurang cos B. Kalau sin tambah sin, 2 sin cos. Sin kurang sin, terbalik 2 kosin. Terbalik ya. 2 sin cos di 2 kosin. Cos tambah cos, 2 cos cos. Dan cos kurang cos ada min ya. Min 2 sin sin. Min 2 sin sin. Sudut pertama setengah kali jumlah. Sudut kedua setengah kali selisih. Sini idem ya, sama. Nah, kebalikannya 2 sin cos, 2 sin X kali cos Y, 2 sin cos. Kemudian apa? 2 kosin, 2 cos cos. Sama min 2 sin sin. 2 ya min 2 sin sin.
Ini 2 sin cos berasal dari sin tambah sin. Sudut utama jumlah. Sudut kedua selisih. Nah, ini kalau 2 kosin, sin kurang sin. Sudut utama jumlah. Sudut kedua selisih. 2 cos-cos, cos tambah cos. Sudut utama jumlah. Sudut kedua selisih. Min 2 sin, cos kurang cos. Sudut utama jumlah. Sudut kedua selisih. Dan yang terakhir ini kalau dikali min 1, ya dikali min 1, ini jadi plus 2 sin X sin Y. Ini kali min cosnya letak di belakang, min cosinus X tambah Y letak di belakang. Ini min kali min plus letak di depan, cosinus X kurang Y. Ini yang kita pakai. Ya, ini rumus trigono yang perlu diingat ya. Oke. Ada pertanyaan Mas ini? Halo? Halo? Ada yang mau tanya nih. Kalau ada ini kita simpan, save. Woi, hujannya lebat sekali. Baik. Masih ada yang mau tanya? Halo? Halo? Belum ada, Kayaknya Pak. sampai belum, Pak. Belum ada ya? Belum ada. Ini masih ada 10 menit lagi ya. Masih ada waktu. Kalau mau tanya. Sudah dapat hasilnya, Saudara Alex? Halo? Yang tadi? Yang hasilnya saya belum selesai, masih di rumusnya, Pak. Yang... Kan masih agak lama. Baik. Atau kita coba kerjakan. Jadi yang pertama, ya, yang pertama adalah integral cos 3x kali cos x dx. Nah, cos 3x-nya kita substitusi dengan 4 kurang 3, kan enggak? 4 kurang 3. 3 adalah cos x pangkat 1, 4 adalah cos pangkat 3x. Kali cos x dx. Dan ini dikali dengan hasilnya apa? 4-nya dikeluarkan, cos pangkat 3 kali cos x. Jadi cos pangkat 4 dx. Min 3 keluarkan, cos x kali cos x. Cos pangkat 2x dx. Nah, yang pangkat 2 biarkan saja, yang kita kerjakan yang pangkat 4 ya. Jadi 4 kali cos pangkat 4. Yaitu 1/n, 1/4 ya, 1/n cosinus n min 1 kali pasangannya. Di mana ada cos, di situ ada sin.
tambah N-nya 4 penyebutnya, pembilangan 1 kurang dari penyebut. Integral, kalau sini cos pangkat N-1, sini kosinus N-nya 4 min 2x dx. Ya. Oh ini yang depan ya, ini yang depan nih. Misalnya ini min 3 integral cos kuadrat x dx. Sehingga ini hasilnya 4 kali seperempat 1 kali cos x pangkat berapa nih? 4 kos 1, 3 kali sin x pangkat 1. Kemudian ini tambah 3/4 kali 4, 3 ya. Ini 4 kos 1, 3. 3/4 kali 4, 3. Integral cos pangkat 2x dx min 3 cos pangkat 2x dx. Apa yang saudara lihat sini? Ini sama enggak? Tandanya berlawanan, coret. Ya kan? Ini plus 3, ini min 3. Maka tinggallah cos pangkat 3x kali sin x. Terakhir harus tambah C. Inilah jawabannya. Sampai sini jelas? Nah, yang kedua adalah, ya ini yang pertama tadi. Yang kedua adalah cos 3x kali sin x dx. Yaitu kita kali 2 di dalam, tetapi jangan lupa dikali setengah di depan. Dikali 2 supaya D1 dikali setengah. Nah, ini menjadi 2 sin. 2 kosin, sorry. Sorry, ini cos ya. Saya salah. Sorry. Ini cos. Ini adalah, sorry ya, ini cos X. Cos X ya. Jika ini jadi setengah kali 2 cos adalah cos tambah cos. Sudut pertama jumlah, sudut kedua selisih. Sudut pertamanya 2x, kedua x. Jadi pertama 2x, kedua x. Pertama 2x, kedua x. Hingga ini hasil setengah kali integral kosinus dari 3x. Ini 3 tadi ya, sorry. 3. Jadi ya 3x. 3x tambah x adalah 4x. 4x tambah kosinus 3x kurang 1x adalah 2x. Kemudian ini dipecah menjadi dua integral. Setengah kali kosinus 4x dx tambah setengah ke 1/2 integral dari cos 2x dx. Sudutnya beda. Disamakan. Jadi setengah kasih jarak cos U du. Nah, cos 4x d 4x. du-nya ini 4x diturunkan 4 kali 1 dx. Sini dx sama, tapi terjadi kelipatan 4 supaya 4 menjadi 1 dikali 1/4. Ditambah setengah kali dikasih jarak cos U du. U-nya 2x ya, cos U du. Du-nya adalah 2 kali turunan x adalah 1 dx. Di sini dx sama, terjadi kelipatan 2 supaya 2 aja 1 dikali 1/2. Sehingga ini hasilnya 1/8. Integral sin U du adalah integral cos U du adalah sin U. Sin U-nya 4x. Ini setengah kali 1/8, setengah kali setengah 1/4. Integral cos U du adalah sin U. U-nya adalah 2x. Tambah C. Nah, kemudian ini diuraikan lagi. Jadi 1/8 kali sin 4x adalah 2 sin cos. Setengah kali 4x, 2x, 2x. Tambah 1/4 kali sin 2x adalah 2 sin cos. Sudutnya setengah kali 2x, x tambah C.
Ini menjadi 1/4. Ya, dicoret 1/4. Sin 2x diubah ke dalam cos. Oh, tetap 2 sin cos ya. 2 sin cos. Sudutnya setengah kali x. Kemudian cos 2x-nya dalam cos. Rumus semua 2. Dan ini soalnya cos dalam cos, yaitu apa? 2 cos kuadrat min 1. Sudutnya setengah kali 2x, x. Ditambah ini menjadi setengah. 2/4 setengah kali sin x cos x. Tambah c. Ini coret. Ini jadi 2. Jadi hasilnya setengah sin x kali cos x. Oh ya, dikali dengan 2 cos kuadrat x. Dikurang setengah sin x cos x kali min 1. Jadi min setengah sin x cos x. Ditambah setengah, ini tambah ya. Sin x cos x tambah c. Ternyata ini bisa dicoret ya. Coret tinggal ini. Setengah kali 2, 1. Tinggal hasil akhirnya berapa sini? Sin, ini kecil sekali. Sin kali, sin, ini sin pangkat 1. Sin x pangkat 1. Cos kali cos pangkat 2 adalah cos pangkat 3x tambah c. Sama nak main tadi sebelumnya. Cos pangkat 3x kali sin x. Sini cos pangkat, ini dibalik aja nih. Ini kalau balik cos pangkat 3x kali sin x. Ini kalau mau diubah kan boleh nih. Ini kalau anda merubah kan sin x kali cos pangkat 3x tambah c. Jadi cosnya datang di belakang, sini di depan. Sama enggak? Sin pangkat x kali cos pangkat 3. Sama jawabannya? Halo? Halo? Ya, sama Pak. Ya. Oke, kalau gitu waktunya pas jam 12 teng. Sama ya? Oke, berarti kita selesai sampai sini. Alright? Kita kuliah minggu depan sudah saya onsite ya. Saya ada di kampus BES. Oke. Kecuali kalau keadaan darurat ya. Baik, kita tutup di sini sampai sini. Halo. Terima kasih ya Pak. Oke, selamat siang. Sampai jumpa di minggu depan. Ya. Selamat siang sampai Rabu depan. Saya live ya. Live-nya kemana nih? Stop recordingnya otomatis ya. Oke.